Halo semuanya, kita berjumpa kembali di pembelajaran ini. Tentunya masih membahas topik yang sama, yaitu penggunaan pen tool lanjutan. Nah, jadi dari ini kita akan gunakan pen tool ini sebagaimana nanti untuk membuat salah satu desain ya, seperti yang ada di gambar ini tentunya ya. Nah, nanti kita akan gunakan aplikasi Adobe Illustrator dan juga aplikasi Sketchbook untuk Android ya. Nah, ada baiknya kita akan coba pahami dulu dan bagaimana cara menggunakan pen tool di pertemuan hari ini. Baik, kita saksikan video ini bersama-sama. Kita akan coba ya mempelajari dulu materinya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pemahaman pen tool, bahwa pen tool adalah tool yang terdapat di toolbox yang berguna untuk membuat titik-titik pad untuk kita menciptakan sebuah bentuk atau shape, dan biasanya sering digunakan untuk mentrace sebuah foto atau image dengan menghubungkan titik-titik pad tersebut. Nah, di sini ada beberapa fungsi pen tool. Nah, yang pertama itu ada untuk membuat garis lurus, untuk membuat garis melengkung, dan selain garis pen tool juga dapat digunakan untuk membuat shape dengan menghubungkan titik awal dengan titik akhir. Nah, kita akan coba praktekkan sebelum kita lanjutkan untuk bagian dari tentang pen tool yang lain ya. Nah, di sini kita akan coba ya membuat salah satu penjelasan dari pen tool. Nah, jadi Bapak akan buatkan latihan pertemuan 11 ya dengan ukuran 100 kali 100 mm. Nah, dalam hal ini Bapak akan jelaskan untuk versi laptop dulu ya, di mana aplikasi yang kita gunakan adalah Adobe Illustrator. Nah, di sini Bapak okekan. Nah, di sini Bapak akan coba menjelaskan tentang pen tool. Nah, di mana pen tool dalam hal ini kalau kita menggunakan tadi ada beberapa fungsi, bisa membuat garis lurus, membuat garis melengkung, dan juga bisa membuat objek shape, misalnya kotak, segitiga, dan lain-lain ya. Nah, tapi dalam hal ini kita harus ingat bahwa pen tool tersebut ya ada terdiri dua warna, di mana warna fill adalah warna dalam dan warna stroke adalah warna garis. Maka dalam hal ini warna fill ini kita berikan tidak ada warna ya, kita kasih none dulu. Kita hanya memberikan hanya pada bagian stroke-nya saja, yaitu warna hitam tepatnya di sini. Nah, biar Bapak jelaskan di sini untuk ketebalannya Bapak naikkan sedikit, misalnya 3 pt supaya nanti anak didik kami bisa melihat. Nah, dari ketiga fungsi tersebut, yang pertama yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya, yaitu pada titik pertama jika Bapak klik yang ini, dan titik kedua ya Bapak klik sekali pada titik kedua, maka nanti akan menciptakan sebuah garis lurus. Ini yang dikatakan fungsi yang pertama ya. Nah, fungsi yang kedua tadi adalah membuat garis melengkung. Nah, itu seperti apa? Ini masih sepertinya ketebalan struknya. Nah, di sini Bapak akan coba gunakan pen tool kembali. Pada titik pertama, Bapak klik di sini. Titik kedua, ini Bapak klik sekali tapi ditahan. Berbeda seperti yang tadi. Yang tadi itu kita cukup klik sekali saja dan lepas. Tapi untuk versi yang kedua, untuk membuat garis melengkung, berarti kita klik tahan dan tarik, tahan. Misalnya kamu tarik ke atas, dia akan melengkung ke bawah seperti ini. Tapi kalau kita tariknya ke bawah, maka lengkungannya ke atas ya. Nah, ini adalah fungsi yang kedua untuk membuat garis melengkung. Dan bagian yang ketiga juga bisa membuat objek shape. Seperti apa maksudnya Pak? Misalnya begini. Bapak klik satu titik, pada titik kedua Bapak klik, maka tentunya menghasilkan garis lurus. Titik ketiga Bapak tujukan ke bawahnya, dan titik keempat ya Bapak akan ambil garis lurus secara horizontal ya ke samping kiri dan kembali ke titik awal. Nah, ini akan membentuk satu objek shape, misalnya kotak ya. Nah, itu ada beberapa fungsi dari pen tool dalam penjelasan materi ini ya. Nah, baik, kita akan coba lihat materi berikutnya. Nah, di sini dalam hal ini kita lihat ada pilihan pen tool yang lain, di mana add anchor point tool. Nah, di sini fungsinya untuk menambahkan sebuah poin atau titik pada sebuah garis. Delete, menghapus ya, menghapus titik atau poin, dan convert. Nah, ini bisa memodifikasi sebuah poin menjadi curve. Nah, sebagaimana contohnya kita lihat di sini, Bapak akan buatkan ya bagian yang pertama. Bapak akan coba tambahkan dulu sebuah garis, kita katakan. Misalnya ini ada garis. Nah, hanya saja di sini Bapak ingin menambahkan satu titik. Kalau ini kan dia dua titik ya. Titik pertama dan titik kedua ya. Nah, dalam hal ini kalau kita
klik tahan pen tool, nah itu ada pilihan yang kedua yang disebut dengan add anchor. Berarti dengan kita mengklik di antara kedua titik tersebut, contohnya di titik tengah ini, maka Bapak menambahkan satu titik di sininya. Maka fungsi dari satu titik ini bisa kita modifikasi. Dengan kata lain, contohnya saja ya, Bapak gunakan tools direct selection, maka pada titik ini bisa kita ubah. Nah, berbeda seperti konsep yang tadi ya. Artinya dengan kita menambahkan titik, maka kita bisa mengubah titik tersebut ya. Nah, itu untuk yang kedua, untuk add anchor point. Nah, sementara di sini delete. Nah, katakan tadi kita menambahkan beberapa titik. Nah, ini kita tambahkan contohnya ada 2 titik, berarti sudah menjadi 4 titik. Nah, jadi kalau Bapak ubah pada titik yang kedua di sini, ini kan 4 ya. Nah, bagaimana kalau seandainya Bapak menghapus salah satu titik? Maka Bapak klik pada pen tool tadi, maka pilihan yang ketiga delete anchor point tool berarti menghapus titik ataupun poin. Contohnya ini. Nah, ya, berarti Bapak hapus kedua tersebut sehingga menjadi ya garis lurus kembali ya. Nah, itu yang disebut dengan mendelete. Nah, yang terakhir adalah convert anchor point tool. Contoh, Bapak ingin menambahkan satu titik di sini. Pada titik yang di tengah ini yang barusan Bapak tambah, tentunya Bapak mau edit. Dengan cara bagaimana? Contohnya Bapak gunakan convert ya, convert ini intinya Bapak ingin mengubah. Nah, contohnya gini, Bapak klik pada titik tersebut dan Bapak bisa buat modelnya begini ya. Nah, ini dengan ketentuan bisa mengubah ya titik ataupun poin. Nah, itu dia kelebihan dari bagian dari ya convert anchor point tool, di mana tadi di sini jelaskan bahwa bisa memodifikasi sebuah poin ataupun menjadi curve ya. Nah, itu dia. Nah, di mana dalam hal ini kita gunakan tadi adalah salah satu tools yang disebut dengan pen. Nah, jadi dalam hal ini caranya perhatikan baik-baik anak-anak ya. Nah, nanti kalian klik pada satu titik, contohnya titik yang pertama, Bapak klik di atas ini. Kemudian titik yang kedua, Bapak klik titik kedua, tapi Bapak klik sekali tapi tahan ya. Contoh seperti ini. Klik tahan dan tarik ya. Nah, ini sedikit melengkung. Kalau saya tarik ini ke kanan bawah, ini posisi lengkungan ke kiri. Sebaliknya juga kalau Bapak tarik ke sisi kiri ya, bawah, nah ini lengkungannya ke kanan ya, berkebalikan. Jadi coba nanti kalian perhatikan konsep ini ya. Nah, kalau sudah, maka kita akan lanjutkan pada titik berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut pada titik berikutnya, kalau Bapak klik seperti ini, maka konsepnya salah ya. Kalau Bapak langsung klik pada titik yang terakhir ya, untuk menyelesaikan dari konsep ini, tentu nanti hasilnya kurang bagus ya. Nah, jadi di sini sebelum kita melanjutkan titik berikutnya, pastikan pada titik ini kalian putuskan dulu ya. Artinya kita putuskan di sini pada anchor ini, kita klik titiknya. Nah, kemudian barulah berikutnya kita sambungkan pada titik pertama tadi. Klik, kemudian lengkungkan kembali ya. Nah, artinya Bapak tarik ke atas supaya lengkungannya ya terlihat seperti contoh ini. Oke anak-anak ya. Nah, ini adalah model daun kita katakan ya. Nah, jadi untuk bagian berikutnya Bapak akan coba ulangi sekali lagi ya. Perhatikan ya anak-anak. Nah, dalam hal ini Bapak klik pada titik pertama ya. Titik kedua Bapak klik di bawahnya, tapi ditahan ya. Klik kemudian tahan. Nah, Bapak tariknya ke bawah, Bapak drag ke bawah, tarik ke bawah, sehingga nanti lengkungannya ya ke kiri ya. Nah, lihat lengkungannya ke kiri. Bapak klik tarik ke kanan bawah, nah ini lengkungannya ke kiri. Nah, ini perhatikan baik-baik. Nah, kemudian kita akan putuskan pada titik ini ya, untuk melanjutkan pada titik berikutnya. Nah, jadi pada titik berikutnya barulah kita klik kembali pada titik ini ya, artinya titik kembali ke titik awal. Nah, setelah itu kalian drag dan tarik ke posisi kiri atas ya. Nah, kiri atas sehingga nanti lengkungannya akan terlihat ya ke kanan ya. Nah, sesuaikan seperti contoh yang Bapak buatkan. Nah, jadi jawabannya sudah paham semua ya. Nah, dari sinilah nanti kita akan membentuk pola bunga. Dari daun dulu akan menjadi bunga ya. Nah, jadi kita akan coba buat kasih warna dulu, warna garis ini. Nah, contohnya Bapak buat warna hijau. Kemudian kalau berdasarkan contoh soal, barulah kita akan gunakan warna campuran yang disebut dengan gradasi ataupun gradien dalam hal ini ya. Nah,
Kita akan coba buatkan seperti apa. Intinya kalian sudah memahami konsep pen tool berdasarkan contoh latihan ini. Nah, kemudian aktifkanlah gradient tool. Nah, setelah kalian aktifkan gradient tool, barulah kalian perhatikan pada tools ataupun panel yang ada di sisi kiri kalian di monitor kalian ini, yang disebut dengan apa? Panel group ya. Kalau ini Bapak expand panelnya, maka akan terlihat dia banyak sekali ya bagian-bagian yang lain. Nah, di sini kita klik pada gradient. Nah, setelah itu aktifkanlah tipe yang diinginkan. Nah, contoh Bapak aktifkan tipe linear. Nah, kalau di sini linear kalian ya, terlihat nanti standar warna adalah hitam dan putih. Nah, angle-nya kita lihat angle. Nah, di sini masih terlihat 0 derajat. Nah, kalau mau kalian ubah silakan, contohnya Bapak buatkan 90 derajat supaya posisinya ya berbentuk vertikal berdasarkan campuran warna tersebut. Nah, terlihat berbeda ya seperti posisi tadi ya. Nah, kemudian pada titik ini ada kedua warna tadi, kita bisa menggantinya dengan cara silahkan kalian cukup double klik saja. Contohnya pada gradient slider yang pertama, Bapak ganti menjadi warna hijau muda contohnya. Kita lihat berdasarkan contoh soal ya. Ya, benar ya. Nah, pada slider yang kedua, tepatnya yang berwarna hitam ini, kalian cukup double klik, gantilah berwarna hijau yang agak sedikit lebih tua ya. Nah, jadi konsepnya akan terlihat seperti yang di depan. Jadi anak-anak sekalian bisa kembali atur dari gradient slider ini seperti yang kalian inginkan konsepnya. Nah, ini adalah yang pertama. Jadi dari konsep ini, Bapak rasa kalian tinggal duplikat. Caranya bagaimana? Caranya dari menu edit, kemudian pilih copy, dan pastekan dari menu edit. Nah, inilah langkahnya. Jadi Bapak rasa ini bukanlah hal yang sulit. Jadi kalian tinggal rotate dengan menggunakan selection ya. Kalian tinggal rotate dengan menggunakan selection. Nah, aturlah polanya seperti yang Bapak buat ya. Oke. Nah, kemudian bagian yang berikutnya lagi kalian tinggal copy kembali ya. Nah, jadi dari edit, copy ya, dan pastekan kembali. Nah, lakukanlah model tersebut sebanyak 4 model ya. Artinya ada 4 helai daun ya, sehingga nanti dari keempat helai daun ini seolah-olah akan membentuk seperti bola bunga ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini sudah ada 3 helai. Nah, jadi kita pastekan kembali ya. Oke. Nah, jadi anak-anak pasti nanti tentunya sangatlah mudah untuk mempraktekkan ini ya. Nah, ini adalah konsep dengan menggunakan pen tool dan juga gradient ya. Nah, dalam hal ini kita sudah mempraktekkannya ya. Jadi Bapak rasa nanti kalian bisa kerjakan dan praktekkan di rumah masing-masing ya. Ya, berdasarkan video materi yang sudah Bapak kirimkan ini. Nah, satu lagi yang terakhir adalah bagaimana kita bentuk ya lingkaran. Berarti tools yang ketiga kita akan gunakan lingkaran, yaitu menggunakanlah ellipse tool ya, ellipse tool. Nah, hanya saja warna campuran pada ellipse tool kita gunakan tadi berdasarkan contoh latihan, yaitu ada putih di tengah, kemudian kuning di pinggir. Nah, gunakanlah warna gradient tipe radial. Nah, kalau kalian menggunakan linear juga nggak masalah ya. Nah, contohnya di sini titik warnanya Bapak ganti, yang pertama adalah kuning, kemudian yang di pinggirnya, yang pertama adalah putih ya, dan yang di pinggirnya nanti adalah kuning. Jadi nanti kalau kalian desain, contohnya saja Bapak desain seperti ini menggunakan ellipse tool, maka terlihat seperti di layar kalian ini ya, sudah sama persis ya anak-anak ya. Oke, nah ini dia bentuknya. Nah, jadi bagian ini kalian tinggal select, siapa tahu kebesaran atau kekecilan. Nah, itu kalian tinggal atur ya. Nah, jadi kalian tinggal membuatkan identitas ya di latihan ini. Buatkanlah nanti seperti biasa yang kita buatkan, dikerjakan oleh. Kemudian nanti yang pertama buatkan di situ nanti adalah nama, kemudian kelas, kemudian nomor urutmu. Tujuannya adalah apa? Dengan Bapak buat begini berarti Bapak sudah mudah dalam mengoreksi ya hasil dari latihan yang kamu buat dan kamu kerjakan ini ya. Nah, berikan identitas dari latihan ini, yaitu latihan pertemuan 11 ya. Jadi anak-anak nanti silahkan kalian ya save ya. Contoh ini tadi warnanya kalau kita lihat apakah sudah serupa? Ya, tinggal kalian ganti warnanya. Nah, dari fill nanti kalian cukup ganti menjadi warna merah ya. Nah, tentu mudah ya anak-anak ya. Nah, jadi kita cukup simpan file, kemudian save ya, karena ini menggunakan versi Adobe Illustrator.
Nah, kalian berikan namanya latihan pertemuan 11 dan save as tipe-nya sudah Adobe Illustrator ya. Jadi jangan diganti, kalian cukup save ya. Nah, jadi barangkali nanti file yang sudah kalian kerjakan tersebut yang ada di dokumen, kirimlah ke Google Classroom supaya akan menjadi penilaian di latihan pertemuan 11 ini. Paham semua ya anak-anak? Baiklah anak-anak, Bapak akan coba menjelaskan untuk versi Android-nya ya. Nah, jadi nanti untuk latihan pertemuan ini Bapak akan coba buatkan ya untuk Autodesk Sketchbook. Silahkan nanti kalian buka Autodesk Sketchbook-nya. Nah, lebih tepatnya nanti. Nah, pada bagian yang kosong ini, pertama sekali bagaimana kita cara menggunakan pola daun ya, pola bentuk daun. Nah, jadi sebenarnya simpel saja kita buatkan, ada tekniknya ya. Ini walaupun tidak sama persis seperti versi Adobe Illustrator. Nah, secara perlahan nanti kalian buka dulu ya salah satu tools pada menu yang kedua yang disebut dengan guides ya. Nah, ini adalah guides, ini adalah sebagai sarana tools di dalam aplikasi Sketchbook ini untuk membuat objek ya. Pen itu dia bisa melengkung sebenarnya. Nah, ini adalah membantu kita. Nah, ini ada 2 titik ya. Titik atas kalian bisa lonjongkan seperti bentuk yang Bapak buatkan. Sementara lingkaran atau titik yang ada di kanan, nah itu bisa kalian perkecil kembali. Nah, ini tergantung kebutuhan kalian, bagaimana konsep yang diinginkan ya. Nah, ini dia supaya anak didik kami coba lakukan nanti dan terapkan ya seperti yang Bapak buatkan ini ya. Nah, nggak mesti harus sama besarnya, karena nanti bisa juga diatur size-nya, ditransform ya. Nah, intinya kalian perhatikan di sini ada pilihan ruler, ada pilihan curve ruler, dan yang ketiga adalah pilihan ellipse. Jadi kalian pilih nanti bagian yang ketiga ellipse dan silahkan diatur. Jadi penjelasan ini sebenarnya sudah Bapak buatkan di materi sebelumnya ya. Nah, silahkan nanti untuk mengikuti ya pertemuan ini Bapak sudah review kembali dengan cara ya memperbesar dan memperkecil dengan menggunakan kedua lingkaran ini ya supaya mengatur tampilannya untuk alur dari pen kita nanti untuk membuat dia jadi lonjong. Nah, jadi kita berikan dulu warna ya. Kita berikan dulu warna. Nah, dalam hal ini kita buat saja warnanya hijau. Ini sudah warna hijau ya. Nah, kalau ini tidak ditemukan, kalian perhatikan nanti ada beberapa tools di sini ada. Silahkan kalian pilih tools yang keempat, yaitu tab yang keempat. Kalian bisa gunakan ya pewarnaan yang ada di sini ya. Nah, silahkan kalian pilih warna hijau. Misalnya hijaunya agak sedikit lebih mudah, tua ya. Nah, setelah itu nanti gunakanlah menu yang ketiga. Kalau kalian sudah pilih warna, gunakan menu yang ketiga untuk memilih ya pen apa yang akan kalian gunakan untuk melakukan ya desain dari merancang dari bentuk efek daun tadi, bentuk model daun tadi. Nah, kalau Bapak gunakan dari banyak versi, nah di sini nomor yang keempat yang disebut dengan technical pen ya, technical pen. Tapi kalau kalian mau coba yang lain silahkan saja, mana yang paling gampang. Tapi dalam hal panduan ini Bapak jelaskan technical pen ya. Nah, setelah itu nanti kalian perlahan-lahan mengikuti pola dari sisi kanan atau kiri terserah. Nah, ini Bapak yang jelaskan dari sini posisi kiri dulu ya. Nah, ini dia posisi kiri, boleh 2 kali seperti ini supaya lebih jelas dia. Oke. Nah, jadi anak didik kami itulah tujuannya dengan kita menggunakan konsep ruler dengan memilih ellipse. Tujuannya adalah pada pen tadi jalurnya dia mengikuti pola itu. Jadi lengkungannya pun rapi. Itu tujuannya ya. Nah, dengan demikian kita coba buangkan dulu ya garis bantu ini, ruler ini, media bantunya, maka nanti akan terlihat tampilannya seperti ini ya. Bisa ya kira-kira anak didik kami ya. Oke, Bapak ulangi kembali ya. Nah, caranya nanti ini Bapak undo dulu. Caranya sebenarnya mudah saja, yaitu dari mana? Dari guides, kemudian pilih nomor 3 yaitu di bagian ellipse, kalian atur ya kelonjongan dari oval tersebut ya, dari bentuk ini lingkarannya. Kemudian kalian pilih warna, pastikan warna hijau, dan yang terakhir adalah pilihlah menu yang ketiga, pilihlah technical pen. Nah, dengan demikian ikuti alur dari garis bantu tersebut. Nah, seperti yang sudah dibuatkan dengan contoh bagian ini ya. Boleh beberapa kali, tapi ingat jangan sampai berlebihan ya. Nanti kalau lebih dia
hasilnya kurang menarik ya. Nah, maksud Bapak begini, kalau kalian sudah buatkan begini ya, jangan sampai melebihi dari eh, titik yang ininya. Artinya kalau kita belah ini, lingkaran ini, kalau dia berlebih nanti kelihatan hasilnya kurang menarik ya. Nah, ini ada sedikit berlebih. Bapak ulangi lagi. Nah, lebih bagus dia kurang ya, kalau lebih nanti terpaksa diulangi lagi ya. Jadi perlahan-lahan lah cara menggunakannya ini. Oke ya. Nah, ini contohnya Bapak sudah buat. Nah, ini juga berlebih sedikit. Nah, coba perlahan-lahan nanti anak didik kami buatkan ya. Oke, ini dia. Nah, kalau sudah kita silang, artinya kita akan coba buatkan model daun. Dari mana? Nah, dari kita duplikat dulu hasil yang kita buatkan ini dengan cara kliklah menu yang kelima di mana lapisan layer kita ini berada ya, garis selengkungan seperti ini. Kita duplikat. Nah, klik layer tersebut ya. Kemudian duplikat. Nah, kan sudah ada dua nih contohnya. Nah, dengan demikian kita gunakan menu yang kedua, pilihlah transform. Dengan kita memilih transform, coba kalian pilih nomor yang ketiga di bagian tools yang di atas. Ya, nomor 3. Nanti dia bentuknya begini. Nah, jadi kita tinggal menggeser dengan menggunakan jari kita. Nah, coba kalian geser. Kalau seperti ini kita geser kan kurang rapi. Jadi harus menggunakan dua jari. Jari telunjuk dan jari tengah. Jadi kalian sambil merotate, sambil memperbesar skalanya. Itu maksud Bapak ya. Sambil kalian rotate, sambil memperbesar skalanya. Nah, seperti yang Bapak buat ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jangan sampai nanti ada yang tidak terhubung ya. Kalau seandainya ada yang tidak terhubung, maka nanti waktu kita memberikan warna itu pasti ada yang salah ya. Nah, itu maksud Bapak. Oke, dalam hal ini sepertinya sudah. Maka kita garis sentang. Nah, barulah kita nanti berikan ya warna ke dalamnya. Tapi dalam hal ini ingat, kita gabungin dulu kedua layer ini. Ini kan layernya jadi dua ya. Nah, tujuannya ini kita gabung dulu dengan cara mengklik layer. Ini layer atas ya, ini layer atas, kita klik dulu seperti ini. Nah, setelah itu nanti merge. Merge ini adalah menggabung layer ke bawahnya. Jadi nanti jadi satu layer dia. Oke ya. Nah, kalau sudah, kita akan coba berikan warna. Nah, warna campuran yang menarik dalam hal ini kita buatkan, kita seleksi dulu ya, sebelum kita berikan warna kita selection. Pilihlah di bagian tools yang pertama, di bagian rectangle, keluarga rectangle ini kan ada 3 ya kan. Nah, kalian pilihlah magic wand. Tekan bagian isi. Nah, setelah kalian tekan bagian isinya, barulah kalian berikan warna campuran ke dalamnya. Warna campuran itu seperti apa? Kalian tekan di bagian menu yang kedua, tekan fill, dan tekanlah linear fill. Nah, contohnya seperti ini Bapak buat. Bapak tarik dari bawah ke atas nih. Nah, Bapak tarik dari bawah ke atas. Jadi ada warna campuran seperti ini. Nah, standar warna dia adalah hitam, abu-abu, dan putih. Nah, kita bisa ganti ketiga titik warna tersebut. Contohnya saja di bagian putih kita ganti warnanya adalah warna hijau muda seperti ini. Kemudian warna abu-abu lingkaran ini kita ganti menjadi warna hijau yang agak sedikit tua ya. Kemudian yang hitam, nah ini baru hijau tua kita buat. Ini contohnya, kita pilih yang hijau tua. Oke, maka terlihat hasilnya seperti ini. Nanti kalian bisa tinggal geser titik tengahnya, lingkaran tengah, untuk mengkombinasikan dari sisi warnanya ya. Nah, seperti ini konsepnya ya. Oke, kita centang, berarti kita sudah jadi buatkan model daun 1. Kita tinggal duplikat sih sebenarnya. Nah, ini masih ada garis penghubungnya, kita harus hilangi dulu selectionnya. Perhatikan di bagian tanda silang itu kita hilangin dan kita perkecil dulu, karena di sini kalau berdasarkan tampilan tadi itu ada 4 daun. Nah, di bagian mana? Di bagian transform, kalian tekan nanti transformnya. Setelah itu perkecil. Nah, nanti kalian buatkan ini sebanyak 4 bagian ya. Nah, sebanyak 4 bagian. Nah, ini adalah daun yang pertama. Nah, dengan demikian nanti kita tinggal menduplikatnya satu persatu ya. Nah, jadi seperti ini, kita tekan centang OK, maka kita duplikat. Caranya bagaimana? Kita klik layer tersebut ya, dari menu yang kelima ya. Nah, tekanlah pada layer di mana daun itu berada. Setelah itu tekan duplikat.
begitu kalian sudah tekan duplikat, maka ditransform kembali, diputar kembali. Caranya bagaimana? Caranya dari menu yang kedua, pilihlah transform, kemudian kalian rotate. Tekan nomor yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kalian bisa rotate ke 5, yang kelima ya, tekan yang kelima. Nah, sekali lagi ditekan supaya nanti rotate-nya ke sisi kiri secara horizontal ya. Sisi kiri secara horizontal. Nah, kalian atur posisinya. Misalnya begini nih tampilannya. Oke ya. Itu yang kedua. Nah, kita bisa duplikat kembali dari menu yang kelima. Kalian duplikat dan pilihlah transform. Dan setelah itu kalian rotate kembali 2 kali ya. Nah, baru kalian atur posisinya di sini contohnya. Nah, ini sebenarnya bisa diperkecil sedikit lagi. Nah, kalau nanti yang lainnya kebesaran atau kekecilan bisa kalian atur sendiri anak-anak ya. Nah, contohnya pada layer yang pertama, tadinya bagian ini terlalu besar, kalian bisa perkecil. Dari mana? Tetap juga dari transform ya. Kalau seandainya kebesaran atau kekecilan. Nah, ini bisa diatur sendiri nanti modelnya ya. Oke, ini contohnya. Oke. Gua rasa ini sudah fix ya. Nah, yang berikutnya lagi Bapak duplikat lah ya. Bapak duplikat dari layer yang berada di bawahnya ini tadi. Nah, Bapak duplikat, kemudian Bapak transform. Transformnya 2 kali tadi ya. Kita tekan 2 kali maksudnya ya. Oke. Sorry, kita belum merapikan. Nah, kita letakkan pada posisi ini. Oke. Nah, jadi ini dia. Ini tadi agak sedikit lebih besar ya. Nah, bagian yang ini bisa kalian perkecil kembali. Contohnya kalau kebesaran. Tapi kalau kalian rasa sudah cocok ya nggak masalah ya. Ini punya Bapak kayaknya kebesaran karena tadi yang di bawah terlalu kecil. Jadi Bapak perkecil kembali ya. Nah, jadi intinya anak didik kami ya. Kalau kalian sudah mengolah cara-cara yang sudah Bapak jelaskan, tentu hal yang lain tidak sulit. Dan yang terakhir di sini kita buat tinggal lingkaran ya. Boleh nanti ini terdiri sudah banyak layer, maka nanti kalian coba tambahkan 1 layer, kalian tekan plus, tambah, dan kalian buat lingkaran. Dari mana? Dari draw style ya. Ingat dari draw style. Jadi jangan sampai salah. Pilih oval. Nah, pada saat kalian pilih oval, ingat ya, jangan pernah langsung mendesain pada daerah ini. Cari dulu daerah yang kosong. Contohnya di sini Bapak buatkan ya. Nah, seperti ini modelnya contohnya. Oke. Kemudian nanti Bapak tinggal kasih warna ke dalam. Caranya bagaimana? Bapak nggak bisa langsung kasih fill. Itu salah. Jadi kita gunakan konsep apa? Konsep magic wand. Dari mana? Dari selection, pilih magic wand, kemudian kalian klik lingkaran tersebut. Nah, baru kalian isi warna ke dalamnya. Caranya bagaimana? Kalau kalian mau buat warna campuran, silakan nak. Gunakanlah fill ya. Ini fill. Nah, contohnya kalian buat warna linier. Nah, contoh seperti yang Bapak buat ini. Nah, kalian tinggal ganti-ganti aja warnanya. Misalnya di sini warna kuning ya, titik yang pertama warna kuning nih. Oke ya. Kemudian titik tengah yang ini kalian buat warna putih. Kemudian yang di sini warna hijaunya ini kalian buat warna kuning juga ya, silakan boleh ya. Oke, yang ini tadi sorry belum kita pilih. Nah, nggak mesti harusnya sama sih sebenarnya, yang penting kalian bisa atur aja konsep warnanya itu menyerupai ya. Ini tadi warna putih harusnya. Oke. Nah, ini. Nah, sedikit paling tidak sudah hampir serupa ya. Oke. Nah, bagian ini kalian jangan lupa untuk menghilangkan seleksi pada bagian oval yang sudah kita buatkan. Nah, klik aja pada bagian mana? Selection tadi. Nah, ini ada pilihan terakhir untuk membersihkan seleksi. Nah, bagaimana cara mindainya kemari ke tengah? Cara mindainya dari menu yang kedua tetap menggunakan transform. Nah, dengan menggunakan transform, kalian tinggal pindai kemari. Nah, sudah jadi deh bunganya, walaupun sederhana ya. Nah, yang penting sama Bapak adalah bagaimana kamu bisa ya, mendesain dengan cara-cara kamu sendiri, kreasi kamu sendiri. Baiklah, demikianlah materi pertemuan hari ini ya.
anak didik kami jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatannya ya. Jadi Bapak sudah sharekan tadi beberapa materi kita untuk versi Adobe Illustrator dan juga versi Sketchbook ya, Draw and Paint untuk versi Android. Jadi barangkali anak didik kami janganlah sampai terlambat untuk isi absen dan tepat waktu untuk mengirimkan latihannya. Oke, baik ya, sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.